Satu hari sudah Ratu Atut Khosia, Gubernur Banten yang juga tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten, menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Lantas, bagaimana kondisi Atut di sel tahanan? Adakah perlakuan khusus yang diberikan kepada sang gubernur? Pasalnya, selama ini Atut terbiasa hidup mewah dan bergelimang harta. Namun kini, Atut harus meringkuk di Hotel Prodeo yang sumpek dan berbagi ruang dengan tahanan lain. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana keadaan ibu di sana dan keluhannya seperti apa, jadi saya belum bisa berkomentar terkait dengan bagaimana kondisi ibu di tahanan. Lantaran bukan waktu besuk tahanan, Sabtu 21 Desember 2013 kemarin, nampak tidak ada satu orang pun keluarga Atut yang datang membesuk ke rutan Pondok Bambu. Pemandangan ini tentu saja kontras dengan sehari sebelumnya, Jumat 20 Desember 2013. Tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat penahanan terhadap orang nomor 1 di Provinsi Banten itu, nampak terlihat keluarga Atut yang turut mengantarnya hingga ke rutan. Di antaranya adalah sang menantu, Ade Rosi Hairunisa, dan kuasa hukumnya Teguh Nasrullah. Pemeriksaan tadi belum masuk materi sama sekali. Ditanya apakah ibu sehat, saya tidak sehat. Ibu siap diperiksa. Saya kata ibu saya izin boleh istirahat 2-3 hari sampai kesehatan saya pulih, recovery. Saya akan siap untuk mau menjalankan pemeriksaan. Habis itu ternyata sekitar lebih kurang 2,5 jam. Kemudian BAP ditutup, tanda tangan BAP, nggak lama keluar surat perintah penahanan. Seperti diketahui, KPK memanggil Ratu Atut Khosia pada Jumat 20 Desember 2013 untuk dimintai keterangan seputar dugaan korupsi dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam, pada Jumat keramat itu pula KPK langsung menahan sang gubernur lantaran dikhawatirkan bakal menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi. Barang bukti apa yang harus dihilangkan oleh ibu, gitu kan? Karena ya kalau mau menghilangkan barang bukti kan itu prosesnya cukup lama ya dari proses awal. Tapi yang menjadi persoalan kayak tidak ada kepentingan ibu untuk menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa yang harus dihilangkan oleh ibu? Saksi yang dipanggil oleh KPK itu kan adalah orang-orang dekat ibu, seperti ajudan dan sekretaris pribadi. Jadi bagaimana cara mempengaruhinya karena memang mereka selama ini bersama dengan ibu. Jadi saya rasa yang dirasakan ini ya, yang dirasakan oleh keluarga dan dirasakan oleh ibu, semangat menahan ibu ini begitu tinggi. Yang pasti untuk menahan seseorang tersangka itu adalah berkaitan dengan alasan subjektif dan objektif penyidik. Wajar saja jika keluarga besar Ratu Atut Khosia menaruh curiga dan dugaan saat melihat begitu besarnya semangat KPK untuk menjebloskan Atut ke dalam sel tahanan. Saya tidak perlu mengungkapkan adanya kecurigaan, tapi kami merasa bahwa semangat menahan ibu ini begitu tinggi. Saya tidak mau menuduh atau berasumsi, tapi yang jelas kami merasa bahwa penahanan ibu ini semangatnya begitu tinggi. Dia berani menerjemahkan terlalu politis ya? kalau menurut abang terlalu politis ya, biar teman-teman media massa atau publik yang menerjemahkan. Di rutan Pondok Bambu, Ratu Atut Khosia menempati kamar masa pengenalan lingkungan atau Mapenaling Pavilion Cendana C13. Dalam kamar berukuran 4x6 meter itu, Atut harus berbagi ruang bersama 15 tahanan lain. Atut pun harus tinggal di ruang itu setidaknya untuk 20 hari ke depan. Di tempat serba terbatas itu pula Atut bakal melewati momentum Hari Ibu 22 Desember 2013 bersama para warga binaan yang lain. Bukan bersama anak, menantu, dan cucu tercintanya. Keluarga berharap ibu seorang wanita dan mungkin butuh adaptasi yang baik terhadap proses penahanan. Kami mengharapkan KPK memperlakukan ibu sebaik-baiknya karena biar bagaimanapun proses ini kan adalah proses yang dilalui ibu sebagai orang yang masih disangkakan yang belum tentu juga terbukti sangkaannya.